selamat bertemu kembali para mahasiswa tingkat 2 semester 4 dalam kuliah filsafat manusia. Bagian terakhir dari traktat filsafat manusia ialah tentang misteri kematian. Kali lalu sudah disinggung tentang pemahaman misteri. Misteri, saya ulangi lagi, dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimengerti tetapi tidak bisa dimengerti secara penuh. Tentang misteri kematian dalam perspektif filsafat manusia, kita berbicara soal kematian itu sendiri, kematian manusia. Ada 3 pokok yang mau dibahas di dalam ini. Pertama, menyangkut status kuesionis, masalah pokok yang mau digeluti dalam filsafat manusia tentang misteri kematian. Yang kedua, dinamika hidup manusia menuju puncak. Dan yang ketiga, beberapa segi pengalaman kristalisasi hidup manusia. Bagian pertama tentang status kuesionis atau dalam bahasa biasa pokok permasalahan yang mau direfleksikan. Kita tahu bahwa sampai sekarang tidak pernah ada orang yang sudah mati kembali ke bumi dan mengatakan kepada kita bagaimana mereka di seberang kematian itu. Ini hanya refleksi dari pihak manusia yang masih hidup. Beberapa persoalan pertama, kematian manusia itu tidak bisa dielakkan. Tetapi pertanyaannya, apa di balik kematian itu? Apakah ada kehidupan di balik kematian itu? Ataukah seperti yang ditandaskan oleh kelompok materialisme dan nihilisme yang berpendapat bahwa kematian adalah batas segala-galanya, di balik itu tidak ada apa-apanya. Itu persoalan yang pertama. Apa di balik kematian itu? Apa ada hidup atau tidak ada? Persoalan yang kedua, kita cermati dalam fakta bahwa semua makhluk hidup itu mati. Tumbuh-tumbuhan mati. Binatang mati. Manusia juga mati. Lalu mau direfleksikan di dalam perspektif filsafat manusia, apakah kematian manusia itu sama dengan kematian makhluk hidup yang lain? Itu persoalan yang ketiga. Persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, kita temukan bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Lalu dipertanyakan apakah kematian subjek aku itu berbeda dengan kematian subjek aku yang lain? Atau dengan kata lain, apakah kematian itu bersifat pribadi? Artinya bahwa kematian subjek yang satu itu berbeda dengan kematian subjek yang lain. Itulah 3 persoalan yang mau direfleksikan di dalam traktat kita, misteri kematian. Sekarang coba dijawab melalui refleksi tentang dinamika hidup manusia. Dinamika perkembangan hidup manusia. Di sana dikatakan mutlak dan memuncak. Saya ulangi lagi, bahan ini diambil dari buku pegangan kita, Antropologi Metafisik, dengan penambahan-penambahan yang perlu yang dibuat oleh saya sendiri. Dinamika perkembangan manusia itu mutlak dan memuncak.
perlu diketahui bahwa secara distinktif ego atau subjek itu terdiri dari aku empiris dalam arti sosok fisik yang kelihatan, juga termasuk perasaan, pikiran, dan semua yang melekat pada aku yang kelihatan ini. Dan yang kedua itu aku sejati, atau dalam bahasa filsafat aku ontologis, subjek ontologis. Dua aspek ini berjalan bersamaan dalam perkembangan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di dalam buku Anton Bakker itu disebut istilah disposable dan throw away. Disposable itu pengalaman-pengalaman hidup manusia yang mudah ditanggalkan dan dimusnahkan, pengalaman-pengalaman yang tidak berarti. Contoh saja misalnya kalau umpama kita bicara kemarin di hadapan salah satu pertemuan, lalu apa yang kita bicarakan itu kelihatan hilang begitu saja, mudah ditanggalkan. Lalu kemudian itu ada istilah throw away, sekali dipakai dapat dibuang. Jadi itu menyangkut pakaian misalnya, kalau kita pakai dan sudah rusak ya kita buang. Pengalaman-pengalaman yang tidak berarti ini sama sekali bukan hilang begitu saja, tetapi melekat kuat dengan aku sejati dalam perkembangan dan dalam dinamika hidup itu. Dan perkembangan aku sejati bersama aku empiris ini berjalan menuju puncak yang tidak dapat diketahui kapan puncak itu atau di mana puncak itu kita capai. Kematian manusia boleh dikatakan satu jedah untuk sementara. Mengapa? Karena pengalaman itu, pengalaman subjek itu berjalan menuju puncak yang disebut pengalaman kristalisasi. Dengan demikian kita bisa juga berkata bahwa sesudah kematian, perkembangan atau dinamika itu tidak hilang begitu saja. Dinamika masih berjalan terus. Bagaimana dinamika itu dijelaskan? Dinamika sesudah kematian itu berjalan terus menuju puncak kristalisasi, dan ini hanya bisa dipahami dalam satu kemampuan yang ada di dalam diri manusia, yaitu kemampuan harapan. Harapan bahwa pada satu saat pengalaman kristalisasi itu akan dicapai. Apa itu pengalaman kristalisasi? Pengalaman kristalisasi itu tidak lain daripada pengalaman kepenuhan, pengalaman kesempurnaan, pengalaman keutuhan, atau di sini disebut penghabluran yang mengepalkan proses kemanusiaannya. Pendeknya bahwa pengalaman kristalisasi itu tidak lain daripada pengalaman kesempurnaan. Itulah puncak dari dinamika hidup kita. Sesudah kematian, dinamika itu berjalan terus dengan perspektif harapan bahwa pada satu saat manusia akan mencapai puncak itu, puncak pengalaman kristalisasi. Dengan demikian, paham ini menihilkan atau menolak paham materialisme nihilisme yang mengatakan bahwa sesudah kematian tidak ada apa-apanya, mati habis. Mengapa perspektif harapan tadi itu meniadakan konsep yang tidak masuk akal dalam
pemahaman nihilisme, materialisme. Bila kita cermati bahwa di dalam hidup kita, pengalaman, perbuatan, perkataan yang mempunyai nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, dedikasi yang tinggi untuk kepentingan orang lain, solidaritas, cinta kasih, keadilan, perjuangan hak asasi manusia. Semua nilai-nilai itu menjadi tidak berguna kalau kita menganut faham nihilisme, materialisme. Tentu semua nilai itu hanya bisa bermanfaat dan bermakna bila kita berpegang pada harapan yang ada di dalam diri setiap orang bahwa sesudah kematian, puncak kristalisasi itu, puncak pengalaman kepenuhan, kesempurnaan, kebahagiaan, kelengkapan itu tercapai. Kali berikut dalam pembahasan tentang misteri kematian, beberapa segi kristalisasi seperti kebangkitan badan, pengadilan, surga dan neraka, hubungan antara manusia yang masih hidup dengan manusia yang sudah mati, hubungan antara manusia yang sudah mati dengan manusia yang masih hidup. Lalu kemudian sebagai akhir dari itu soal iman filosofis yang sekaligus juga iman filosofis religius dalam hubungan dengan misteri kematian. Sekian untuk kali ini.